Jadi menteri-menteri yang ada, menurut analisa pribadi saya, itu ada semacam kuda Troya, masuk ke dalam untuk menyiapkan, menjadikan sang pangeran menjadi orang nomor satu. Entah gimana caranya. Secara psikologis, sebagian orang mengharapkan Pak Prabowo cepat jatuh. Ini nyata loh. Jujur, kalau untuk mengoreksi pemerintahan saya tidak berani, karena saya jabatan tertinggi saya adalah hanya Panglima TNI, belum pernah jadi presiden, ya kan? Presiden baru dilantik baru beberapa hari, saya harus mengoreksi bagaimana tabu bagi saya. Tetapi berdasarkan teori saya berani menyampaikan. David Olson mengatakan bahwa di kabinet komparatif perspektif mengatakan bahwa kabinet yang komparatif, yang heterogen, yang besar itu dalam kondisi negara yang tidak baik-baik saja tidak bisa dilakukan. Saya baru mengatakan negara tidak baik-baik saja karena ketika Pak Jokowi menjabat sebagai presiden, dia mengatakan bahwa akan mengenjot pertumbuhan ekonomi, meroket tinggi, ya kan? Hah? Oh, agak kanan nih. Sorry, tangan kanan. Meroket tinggi. Kemudian dengan demikian akan menurunkan angka kemiskinan. Dan selanjutnya juga mengurangi jumlah pengangguran dan meminimalisasi hutang. Ya waktu itu 2.600-an lah kurang lebih. Ya, nggak pada saat peralihan. Ya. Dan ini ternyata benar sebagai fata morgana. Ya kan benar sebagai fata morgana. Kita mengharapkan itu kan. Tapi ternyata pertumbuhan ekonomi ya hanya 5,5 saja, tidak bergerak. Istilahnya kalau orang ekonomi bilang kita dengan autopilot saja bisa gitu. Ini saya menyimak dari apa yang dikatakan pakar ekonomi. Kemudian pengangguran kita ini sekarang ini nomor 1 loh, hebat penganggurannya di negara ASEAN. Ya, kalau nggak salah 5,2 kalau nggak salah itu jumlah penduduk. Ya, lebih banyak lagi itu. Ya. Kemudian banyak yang turun kelas dari kelas menengah turun ke bawah. Ini sangat banyak sekali ini, puluhan juta juga turun ke bawah karena melihat suatu negara sejahtera itu kelas menengahnya saja. Ini sangat menyedihkan sekali karena sebenarnya kelas menengah kalau turun ke bawah itu dia akan lebih miskin dari yang miskin. Mengapa demikian? Karena pengalaman saya sendiri, saya punya pegawai harian di tukang kebun saya, dia mengundang saya untuk menghadiri pernikahan anaknya dengan bangga, Pak, anak saya dapat orang Pak udah kerja, sudah kredit rumah, kredit mobil, wah alhamdulillah, wah pekerjaan harian kan, datang. Baru 2 bulan saya pinjam uang Pak. Loh kenapa aku pinjam uang? Untuk kontrak rumah. Kenapa kontrak rumah? Kan katanya beli rumah. Menantu saya di PHK. Bayangin dia kredit rumah, kredit mobil, di PHK. Ya diusir dari rumahnya.
mobilnya disita, nggak punya kerjaan, numpang di rumah orang tuanya. Itu gambaran kelas menengah kalau dia jatuh ke miskin, itu kan lebih miskin lagi. Dan ini semuanya sudah disampaikan dalam pidato kenegaraan Presiden Pak Prabowo ini. Jadi Pak Prabowo benar-benar paham bahwa negara tidak dalam kondisi baik-baik saja. Ini dulu yang kita sepakati bersama. Maka dengan membuat suatu kabinet yang heterogen, ibarat seperti pelangi. Kalau itu ada embun, sejuk, enak, negara itu dalam kondisi damai, maka pelangi itu akan dilihat lama. Tapi begitu ada badai yang keras, pelangi itu akan hilang. Ini berdasarkan teori saya bicara. Yang kedua, kita tahu kan bahwa yang namanya pejabat politik itu hanya kalau dari bawah, wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil wali kota, gubernur, wakil gubernur, DPRD tingkat 2, tingkat 1, DPRD pusat, kemudian DPD sama juga saya pusat, MPR. Saya pikir itu aja kan, presiden dan wakil presiden, benar nggak? Nah, tetapi kalau kabinet menggunakan kabinet demokrasi atau dianggap sebagai pejabat politik, itu pasti ada risikonya. Pasti ada risikonya. Seharusnya kabinet dalam kondisi seperti ini adalah kabinet yang profesi, yang profesional pada bidangnya masing-masing, bukan kabinet politik atau demokrasi yang diambil dari partai-partai politik. Ini akan sangat berisiko. Ini teori yang mengatakan seperti ini, Pak. Dan selanjutnya kalau kabinet yang heterogen berdasarkan teori tadi, itu akan melahirkan friksi-friksi, habis itu ke depan bisa melahirkan politbiro, organisasi dalam organisasi. Friksi ini sudah terlihat. Ya, saya lanjutkan lagi. Jadi friksi-friksi sudah mulai terlihat. Terlihatnya sangat menyorok sekali. Ketika Pak Prabowo dengan Mas Gibran jalan menyalami para menteri, ketika Bahlil salaman dengan Pak Prabowo biasa aja berdiri dia salaman, tapi begitu Gibran lewat dia cium tangannya Gibran. Kalau saya melihat ini bahwa dalam pikiran analisa saya ini, dalam pikiran Bahlil, bahwa ini adalah pemimpin saya dan akan menjadi pemimpin saya, dan dia punya kekuatan yang luar biasa, maka saya harus mencium tangannya. Itu falsafah kan begitu. Ini friksi yang pertama muncul, nanti ada kelompoknya wakil presiden, kelompoknya presiden. Belum lagi kalau saya seorang tentara, saya selalu berpikir tentang ancaman. Jadi menteri-menteri yang ada, menurut analisa pribadi saya, itu ada semacam kuda Troya, masuk ke dalam untuk menyiapkan, menjadikan sang pangeran menjadi orang nomor satu. Entah gimana caranya. Boleh saya berpikir seperti itu sebagai rakyat, boleh, jangan disalahkan. Maka mulai terlihat dengan kasus-kasus yang baru. Boleh jadi kalau saya katakan kasusnya Tom Lembong itu adalah pembusukan dari dalam. Orang tidak melihat Tom Lembong itu kejaksaan, tidak. Pemerintah sekarang yang berusaha untuk menjalankan Tom Lembong, kan gitu. Apakah benar? Belum tentu benar. Bisa jadi ini pembusukan dari dalam. Karena dilihat dari kacamata hukum, kita lihat saja nanti. Paling-paling nanti dalil hukumnya seperti Dr. Syahganda Nenggolan, ya, Dr. Jumhur, ya, Dr. Anton Permana, ya, yang sumir semuanya, dan secara logika berpikir hukum tidak mungkin. Karena ketika saya jadi saksi ahli
saya bicara sama hakim dan jaksa, yang mulia saudara hakim dan jaksa, saya bingung saya duduk di sini sebagai ahli. Seharusnya saya duduk sini sebagai terdakwa, karena tuduhan yang disampaikan kepada Anton Permana tentang masalah Omnibus Law itu mengutip persis dari pernyataan kami yang saya tanda-tangani. Maka yang mengutip dijadikan terdakwa, yang membuat sebagai saksi ahli, dan berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi apa dikatakan itu benar. Dan nah itulah hukum di kita ini gambarannya. Yang ketiga, tentang masalah Menteri Kominfo yang kemungkinan terlibat. Ini kan menumbuhkan bukti-bukti bahwa Presiden Prabowo ini untuk bekerja memimpin kabinet ini tidak semudah yang kita bayangkan. Belum lagi tuntutan dari rakyat. Siapapun juga, termasuk saya, menuntut kepada Presiden, ya kan, bahwa buktikan siapa sebenarnya yang pemilik akun yang bisa dipertanggungjawabkan Fufu Fafa. Apapun katakan Profesor Jimli bilang begana begini, tapi kalau saya sebagai rakyat, saya punya Presiden Pak Prabowo, seorang yang saya banggakan, kemudian di dalam akun itu dikatakan sebagai seperti binatang yang makanannya kroco. Kroco itu adalah anak semut, telur semut itu, seperti binatang tergiling. Saya tidak terima. Saya menunggu sampai benar-benar ada kepastian secara hukum. Kalau penghambat nggak dipakai gitu, tidak bisa membuat keputusan hukuman kan gitu. Tapi harus secara hukum. Dan itu mudah. Dalam forum ini saya mengingatkan, apabila itu tidak bisa diungkap, maka jangan heran kalau orang takut menabung di bank. ATM kita, bank kita bisa diambil alih rekeningnya oleh hacker-hacker. Dan itu bukan pekerjaan yang susah, karena tidak bisa ungkap. Suatu saat kalau rekening kita tiba-tiba nol, hilang, saya tidak ngambil, terus bank tidak bisa mencari, pasti nggak bisa mencari. Akun gampang kayak itu nggak bisa dicari. Ini merupakan beban kerja juga bagi pemerintah yang sekarang ini. Satu sisi tadi saya katakan, apalagi sudah diuraikan dengan host tadi, bahwa sesuai dengan organisasi kan seharusnya kan kita membentuk organisasi, tujuannya apa, dibuat strukturnya, baru diisi dengan orang-orang sesuai dengan struktur itu untuk tugas masing-masing kan gitu. Inilah yang saya sampaikan bahwa kondisi seperti ini. Kemudian ancaman yang paling nyata yang kedua adalah di akhir jabatan. Pada tahun 2030 kita bonus demografi yang banyaknya itu 2 kali lipat dengan non produktif. 2 kali lipat. Saya ulangi, bonus demografi kita ini adalah jumlahnya 2 kali lipat dari non produktif, yang produktif. Artinya apa? Artinya disitulah kita bisa melihat bangsa ini akan jatuh ke jurang sungguh-sungguh atau akan meroket. Karena apabila pemerintah ini tidak bisa menyiapkan lapangan kerja yang kurang lebih sekitar 50 jutaan, itu 50 juta orang ini akan menjadi tanggungan pemerintah karena nggak punya kerjaan, termasuk yang non produktif yang 25 juta. Mau jadi apa negara ini? Makanya ketika Sritek dibalitkan, perintah dari Presiden segera, karena kalau itu kita sudah 50 tambah 20 udah 70 ribu lagi yang nganggur. Ini gambaran tentang kondisi ke depan, bagaimana kita melihat 100 hari ke depan. Kerikil-kerikil, badai-badai dan sebagainya siap menghadang terus. Dan secara psikologis sebagian orang mengharapkan Pak Prabowo cepat jatuh. Ini nyata loh, agar wakil presiden bisa naik kan gitu.
Nah, kira-kira ini yang bisa saya sampaikan. Tidak ada alternatif bagi kita. Forum seperti ini adalah bagus. Forum akan melihat semuanya, dan saya yakin di forum ini Partai Masyumi akan mencari solusi-solusi untuk memberikan masukan kepada pemerintah agar pemerintah itu bisa berjalan lebih baik. Apapun juga, saya ulangi, apapun juga, bahwa kita sekarang ini sudah diputuskan secara hukum bahwa kita mempunyai presiden. Kemudian kalau saya sudah sampaikan banyak rintangan-rintangan ini, kita justru menjadi faktor yang membuat sulit lagi, maka kita siap-siap aja akan melihat bangsa ini akan jatuh. Tetapi kita mengamati dengan seksama, ada batas waktunya tentunya. Ada batas waktunya tentunya. Apabila batas waktu yang tertentu ini tidak makin baik, maka kita harus bersuara menyampaikan solusi-solusi yang terbaik. Jadi sekarang ini saya yakin kita memberikan mempelajari semuanya untuk memberikan solusi yang terbaik untuk mendukung pemerintahan ini dengan batas waktu tertentu. Kalau batas waktu tertentu ada indikasi bangsa ini akan hancur, tidak mungkin kita akan tinggal diam saja. Ya, kita akan berikan masukan-masukan secara struktural, kemudian dengan solusi-solusi yang ada. Saya pikir ini tujuannya kita diskusi di sini, dan saya tidak bisa memberikan yang lebih lagi. Karena yang pertama adalah kabinet ini heterogen, sedangkan negara tidak bersih baik-baik saja, dan kabinet ini adalah kabinet demokrasi, bukan kabinet profesi. Kemudian ancaman ekonomi sangat luar biasa. Jerman pun yang negara kuat ekonominya persiapan runtuh hanya karena partainya, dan tidak mudah berubah semuanya ini karena sistem sudah dirubah dari dulunya ini. Dengan merubah Undang-Undang 45 ini sistemnya jadi seperti ini. Jadi tidak mudah dalam memimpin kapal, kalau saya bilang kapal negara itu untuk menghadapi badai ini. Nah, saya hanya menghimbau, mari kita bergandengan tangan untuk sama-sama mendukung sambil mengamati pada saat-saat tertentu yang apabila sudah kelihatan akan turun, akan hancur, maka kita semuanya harus bangkit bersama-sama untuk mengangkat agar tidak jatuh lagi. Saya pikir Lugiani ini yang bisa saya sampaikan, dan saya tidak bisa selesai karena saya ada pengajian lagi. Saya pikir itu aja. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kurang baik, itulah saya manusia biasa. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar.